Yang kedelapan, ayyutilal akla wal julusa alal ma'idah. Kalau makan, jangan cepat-cepat ya, dan duduknya agak santai. Nanti ada bahasa lebih dalam insya Allah. Adabnya ayyutilal akla, makanya harus diperpanjang ngunyahnya gitu, duduknya. Kemudian sambil ngobrol. Itu enggak dalam hadis kalau waktu terbuang untuk makan berjamaah, yang penting enggak ada gibahnya, itu enggak dihitung waktu itu. Tidak membuang-buang usia, enggak membuang umur. Makan bersama ya, bahkan menambah keberkahan. Jangan cepat-cepat. Jadi makan itu harus diperpanjang, jangan cepat-cepat agar bisa masuk ke perut dan bisa dikunyah dengan baik, bisa dilumat dengan baik. Yang kesembilan, ayyahmidallaha ba'da ta'am, dalam memuji Allah setelah selesai makan. Alhamdulillahirabbil alamin. Muji Allah. Yang ke-10, ini kita jarang laksanakan nih. Ya, ini termasuk adab juga, perhatikan. Ayyal taqita ma yatasaqatu kharija sufrati min aklihi illa fil barari wa sahari. Adalah mengambil makanan yang jatuh yang ada di sekitar itu. Misal ada berapa nasi, berapa butir jatuh, sudah diambil dimakan. Atau apalah yang jatuh gitu, ya misalnya makan yang sudah kering atau apa itu, tempatnya bersih supaya kayak begini, itu jatuh diambil dimakan, maka menjadi obat itu. Illa fil barari was sohari, kecuali kalau makannya di tempat terbuka, di lapangan misalnya atau di padang sahara, itu jangan diambil yang jatuh. Ya. Kenapa? Fa innahu yustahabbu fiha ayada'al mutasaqatu an sufrati lil hayawanati wa tuyuri. Nah, kalau di tempat terbuka bukan dalam rumah itu, yang jatuh jangan diambil, itu nanti dimakan untuk hewan-hewan dan burung-burung. Agar mereka dapat rezeki dari sisa itu. Begitu. Ini buat semut misalnya, buat apalah ya, buat kecoa, makan dari sisa makanan kita yang jatuh kalau di luar. Kalau di dalam rumah atau di meja atau di sini jatuh di super itu diambil dimakan, jadi obat itu, ya. Makanya ada orang tertentu ketika selesai makan dipakai tangan, piringnya dibersihkan begitu. Itu nggak apa-apa. Cuma jangan sampai dijilat begitu, keterlaluan itu. Ya. Setelah pakai tangan nggak apa-apa. Jadi ketika makannya pakai tangan, ya kan, pakai tangan, di piring masih tersisa kan, itu diambil sampai bersih digituin nggak apa-apa. Yang ke-11, al-istilqa ba'dal aqli adal qafa. Ini pun kita nggak mengamalkan ini. Setelah selesai makan, dianjurkan tidur terlentang. Ya. Tangannya taruh di sini gitu. Wa ja'alar rijlal yumna 'alal yusra, dan kaki kanannya ditaruh di atas kaki kiri. Ya. Dan nanti di antara persendian itu, persendian kaki kiri, dia ditekan dengan bagian tumit kaki kanan, ditumpuk begitu. Itu merefleksi, itu mungkin rahasianya, nggak paham juga. Itu disunatkan setelah makan. Nah, begitu ya. Jadi ada merefleksi gitu. Ya. Jadi dia terlentang, nggak usah pakai bantal, pakai tangan aja. Nanti pulas pakai bantal. Tidur betulan. Kakinya tuh di kaki kanan di atas kaki kiri. Jadi dia merefleksi. Itu membantu pencernaan makanan rupanya. Ya. Karena ada rasa tersentuh dari ibadah yang kita lakukan. Misalnya sujud. Kenapa kita sujud jempol berdiri? Kenapa bukan begini? Gitu, bukan begini. Dan begini sujud kita batal. Kan gini jempol kan batal kan, harus berdiri. Ternyata ini ujung jari ini, jempol ini juga tangan, ujungnya ini ada titik yang menuju ke syaraf. Ya, kita sujud begini, ini memperbaiki syaraf kita. Gitu. Kalau begini enggak, makanya sujudnya berdiri begitu. Dan agak menekan. Imam Muhammad menganjurkan ketika kita sujud agar kita menekan. Jangan keterlaluan, jadi menekan tangan tekan, kepala juga menekan, kaki juga menekan, lutut menekan. Jadi kita agak konsentrasi dan menekan begitu. Itu ada manfaatnya. Itu rahasia tersendiri. Ya. Maka ini pun tidur terlentang setelah makan, kaki kanan dan kaki kiri ada manfaatnya. Yang ke-12, al-iftitahu wal ikhtitamu bil milhi. Ini pun jarang kita lakukan. Itu mulai makan dan mengakhirinya dengan garam. Sebelum makan, soleh garam dikit. Baru makan. Selesai makan, saya soleh garam, makan lagi. Dioles ke lidah. Itu manfaatnya memperbaiki enzim-enzim di lidah kita dan juga menormalkan lidah. Luar biasa manfaatnya itu garam. Apalagi garamnya garam yang asli, bukan garam yang beriodium. Ada kan garam laut yang bagus kualitasnya. Anak kemarin beli garam ya di laut yang masih bagus itu, masih asli ada.
Kayak di Madura masih banyak garam yang laut, garam asli. Ya, bukan garam yodium. Itu lebih bagus. Jadi kita praktekkan. Terutama nih ibu-ibu yang bagian dapur. Kan kita disediakan makan biasanya. Biasanya ibu-ibu yang lebih semangat atau lebih ingat kuatannya, sediakan tempat khusus garam. Supaya nggak lupa. Baik itu yang ada lubang-lubangnya maupun yang bentuk yang lain. Dan setiap makan disediakan itu. Sebelum makan, nah cicipi garam dikit, setelah makan garam lagi. Itu buat kesehatan sangat bagus. Menjaga kesehatan lidah, alat pengecap juga, dan berhubungan dengan semua badan. Ini untuk kesehatan. Jadi ada ini kita lakukan untuk kesehatan juga. Insya Allah nggak mudah terkena penyakit. Itu yang ke-12. Yang ke-13 adalah ayyaja'ala sulusan min ma'idatihi lit-ta'ami wa sulusan lil ma'i wa sulusan litanafusi bisuhulatin wa rahatin. Ini yang kita nggak pernah lakukan ini. Sudah sekali. Dalam perut kita itu dibagi 3, ya. Sepertiga untuk makanan yang jatuh ke kantong besar itu, usus besar. Sepertiga untuk air, sepertiga untuk napas. Di perut kita ini, kan perut kita ini besarnya beda-beda, ya. Mungkin ada yang sepertiganya buat 3 piring makanan, mungkin 2 piring, ya. Buat saya mungkin setengah piring udah sepertiganya, jadi nggak bisa banyak. Jika kapasitasnya beda-beda, kita harus tahu takaran perut kita sendiri. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk napas. Jadi masih bisa napas. Banyak kan kita kalau sudah makan, udah sebelum kenyang nggak berhenti, itu penyakit jadinya. Jadi makan apapun yang bergizi kayak apapun, kalau seperti itu tidak akan menyehatkan, tetap aja bikin penyakit. Ya. Dan nanti nggak bisa jalan, nggak bisa bangun, jadi penyakit dan merebet kemana-mana. Ini kita amalkan, terutama membagi perut kita jadi 3 bagian. Itu diingat-ingat, ya. Nanti ada adab yang lain yang masih banyak insya Allah. Kemudian yukrahu tanawulu ta'ami hala sayri kama yukrahu tamalli minhu wasyabu. Dimakruhkan makan makanan sambil jalan. Ya. Kalau minum sambil berdiri siang hari disunatkan. Minum sambil berdiri, tapi nggak sambil jalan. Di siang hari tapi. Kalau minum di malam hari sambil duduk. Siang hari sambil berdiri, tapi berdirinya tegak, tidak sambil jalan. Nah, kalau makan makanan sambil jalan itu hukumnya makruh. Itu bukan orang yang jalan, ya. Pesawatnya yang jalan, nggak apa-apa. Kama ikrahu tamalli minhu wasyabu. Juga dimakruhkan perut sangat kosong atau sangat kenyang. Jadi sedang-sedang saja. Kita biarkan perut kosong, kita lambat makan, padahal sudah siap makan, itu pun nggak boleh makruh, karena akan timbul penyakit, nanti bisa masuk angin, berbahaya. Terlalu kenyang pun dimakruhkan juga, berbahaya juga. Nah, jadi kita ini diliputi dengan macam-macam bahaya. Kenikmatan dunia seperti itu, tidak ada kenikmatan dunia kecuali diliputi oleh berbagai macam bahaya dan penyakit. Harus tahu takaran dan ukurannya. Baik itu makan, minum, ke taman, memandang, atau hubungan suami istri, apa saja harus takaran masing-masing, jangan sampai berlebihan. Ketika kurang ya bahaya, berlebihan pun akan berbahaya juga. Harus pertengahan. Ya, sudah selesai dari sini tentang adab makan dari Ayatullah Bahjat rahmatullah alaih. Kita baca ya dari kitab Tibbul A'immah ya. Kita lanjutkan. Kita lihat apa kata beliau terkait masalah makanan ini. Yang pertama pada halaman 135 dari kitab Tibbul A'immah alaihimussalam, kedokteran para imam ma'sum. Jadi isinya hadis-hadis dan riwayat dari para imam ma'sum tentang masalah kesehatan dan kedokteran. Pada halaman 135 ditulis babut tadawi bil ghaza, bab berobat dengan makanan, kaifiyatuhu wa kamiyatuhu wa kaifiyat ma yantafi'u atau ma yanfa minhu wa ma yadurru, juga tata caranya, takarannya, ukurannya, yang manfaat dan yang membahayakan. Hadisnya banyak, saya pilihkan saja. Dari Syihab bin Abdurrabi dia berkata, syakautu ila Abdullah alaihissalam, Abi Abdullah maksudnya, aku mengadu kepada Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, ma'alqa mindal awja' wa tukhmi faqala li taghadda wa ta'asha.
Jadi seorang dia mengeluh pada Imam Ja'far Shadiq tentang bahwa dia sering merasakan sakit perut atau kembung begitu dalam perutnya. Kata Imam Ja'far Shadiq, taghadda wa ta'asya. Makan siang dan makan malam jangan lupa 2 kali. Wala ta'kul bainahuma syai'an. Jangan makan apapun di antara keduanya itu. Ini makanan berat ya, bukan makanan ringan. Jangan makan yang berat di antara makan siang dan makan malam. Makan 2 kali saja, makan siang dan makan malam. Fa inna fihi fasadul badan, karena makan di antara keduanya itu, antara makan malam dan makan malam, makan berat lagi tengah-tengahnya, itu dapat merusak badan, merusak kesehatan. Dari Imam Ja'far Shadiq berkata, tarkul asya'i muhriqatun wa yanbaghi lirrajuli idza asanna alla yabita illa wajafu mutali'un ta'am. Singkatnya bahwa meninggalkan makan malam itu bisa merusak badan. Makan malam merupakan kemestian. Jangan tinggalkan makan malam. Dan sebaiknya bagi orang yang sudah lanjut usia, jangan sampai dia di malam hari itu perutnya kosong dari makanan, harus diisi. Di hadis yang lain juga dari Salman bin Ja'far Al-Ja'fari, dia berkata, karena Imam Abdul Hasan la yada'ul asya. Imam Abdul Hasan, Imam Ali bin Abi Thalib mungkin la yadul asya, tidak meninggalkan makan malam. Walau bika ka'atin, sekalipun dengan sebutir kue, harus ada terisi perut itu ketika di malam hari. Wa kan yaqul, beliau berkata, innahu quwwatun lil jismi, makan malam itu dapat menguatkan fisik. Wala alamu illa waqal wa salihul lil jima, dan makan malam juga memperkuat hubungan suami istri. Kemudian juga di hadis yang lain dari Jamil bin Darraj berkata, aku mendengar Imam Ja'far Shadiq berkata, man tarakal asya'a lailata sabti wa lailatal ahadi mutawaliyataini dhahabat anhu quwwatu. Ini gitu yang kita paham. Ini kata hadis riwayat. Hanya menerjemahkan saja. Imam Ja'far Shadiq berkata, barang siapa yang meninggalkan makan malam pada malam Sabtu dan malam Minggu, 2 malam berturut-turut dengan makan malam, begitu perutnya kosong, dhahabat quwwatu, dia akan lemah fisiknya. Ini kita nggak paham. Kenapa malam Sabtu dan malam Minggu? Dan kenapa 2 malam berturut-turut yang membuat lemah fisik seseorang kalau nggak makan 2 malam itu? Begitu. Falam tarji ilaihi arba'ina yauman, dan kekuatannya itu tidak kembali selama 40 hari. Jadi sulit mengobatinya. Jadi gara-gara tidak makan 2 malam, Sabtu dan malam Minggu, maka kekuatannya melemah dan nggak pulih lagi seperti yang semula selama 40 hari. Itu hadis betul. Saya tidak paham. Fa fi nisqatin dhahabat min quwwah la tarji ilaihi arba'ina yauman. Ya. Di hadis yang lain dari Imam Ridha alaihissalam. Ini Imam Ridha alaihissalamnya makamnya di Mashhad. Beliau berkata, inna fil insani araqan yuqalahu al-asya. Di dalam tubuh manusia ini ada urat ya. Ada urat yang namanya al-asya. Kan kita punya otot, punya urat ya. Otot itu nggak ada darahnya di dalam, dia hanya untuk menguatkan, untuk angkat barang, angkat-angkat, namanya pakai otot untuk kekuatan. Kalau urat itu disebut pembuluh darah, ada darahnya di dalam. Ya, yang juga mengantarkan makanan di situ, nutrisi. Nah, dalam tubuh manusia ada urat ya, yang namanya urat itu asya. Fa idza tarakal asya'a lam yajal yad'u alaihi dzalikal araqu. Dzalikal aiku. Dan ketika seseorang dia tidak makan malam, maka urat itu mendoakan doa keburukan buat orang itu. Ya, jadi urat itu punya hak untuk diberi makanan pada malam hari. Ila ayyusbih, sampai pagi hari dia mendoakan keburukan. Ya qulu aja akallahu kama aja'atani. Semoga Allah membuat kamu lapar sebagaimana engkau membuat aku lapar. Kata urat ya, mengomong gitu kepada orang tersebut. Wa adma'akallahu kama adma'tani, dan semoga Allah membuat kamu haus sebagaimana engkau membuat aku haus. Maka makan. Fala yada'anna ahadukum al-asya, kan itu jangan sampai kalian meninggalkan makan malam. Walaupun tadi hanya sepotong kue. Walaupun hanya misalnya sepotong singkong, yang penting diisi perut itu, jangan sampai kosong.
Jadi istilah makan tuh nggak mau 100 piring, 2 piring, enggak. Yang penting ada isinya. Walau biluqmatin min khubjin, sekalipun hanya satu suapan apa namanya roti, ya satu poselan begitu, harus diisi perut ketika malam hari. Au bisyurbatin min ma'in, atau dengan seteguk air. Jangan dibiarkan perut kosong di malam hari. Hadis yang lain dari Imam Abu Ja'far alaihissalam berkata, Imam Ali bin Abi Thalib berkata, Asya'ul banina ba'dal atamah, wala tada'ul asya fa inna tarakal asya kharabul badan. Anak-anak itu makan malamnya ketika gelap. Jadi ketika misalnya kalau misalnya gelap matahari jam 6, setengah 7 lah gitu udah masuk gelap, itu udah mulai makan di situ. Jangan sampai meninggalkan makan malam, karena kalau nggak makan malam akan merusak kesehatannya. Ya. Jadi makan malam bukan berarti jam 10, jam 11 itu udah kelewatan. Enggak, masih sore-sore. Ya, jam 7 paling nggak begitu, jam 8 itu makan malam. Di hadis yang lain Imam itu berkata, "Ijaktahalar rajulu", apabila seorang laki-laki menggunakan kuhul, pakai apa namanya itu? Celak mata ya. Jadi celak mata disunatkan bukan saja perempuan, laki-laki juga, itu untuk menyehatkan mata. Di bawah sini nih. Orang itu bilang serbeng ya. Iya serbeng ya, Anda juga lupa itu. Kuhul ya. Di sini. Nah, jika seorang memakai kuhul itu atau celak mata yang asli tapi yang bagus, maka jangan sampai melewati malamnya tanpa makan. Karena dengan menggunakan celak mata dan makan malam, nanti tidurnya akan tenang. Kita nggak paham. Apa hubungan antara celak mata dengan makan bisa tidurnya tenang? Boleh sakinah, lebih baik untuk ketenangan. Itu pengobatan, kita nggak tahu. Kita nggak paham. Ya. Di hadis yang lain Imam Ja'far Shadiq berkata, "Asy-syaikhu la yadu al-'asha walau luqmatan." Orang sudah tua itu jangan sampai meninggalkan makan malam, sekalipun hanya satu suap saja. Hadis yang lain dari Walid bin Subay berkata, aku mendengar Imam Ja'far Shadiq berkata, "La khaira liman dakhala fi sinni ayyabita khafifan yabita mumtali'an khairan lahu." Jangan sampai orang kaya sudah tua itu dia tidak kosong perutnya, tidak ada isinya. Itu berbahaya ya. Karena ketika perut ada isinya di malam hari itu lebih baik untuk kesehatannya daripada perutnya kosong. Imam Ja'far Rasulullah SAW di hadis yang lain berkata, yang bagi li syahil kabir illa yanam illa wajawfuhum mutali'un ta'am. Orang sudah tua itu jangan sampai tidur sementara perutnya kosong. Usahakan sebelum tidur disedul perutnya sekalipun dengan satu suapan, jangan kosong. Karena berbahaya, ya. Akan timbul macam-macam penyakit kalau sudah tua kalau perutnya kosong. Karena akan buat dia lebih tenang, buat dia lebih menyehatkan badan, ya. Lebih bagus. Imam Ali berkata, di ucapan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, "Man aradal baqa", siapa yang ingin tetap sehat, tetap kuat, wala baqa falibakir bil ghada. Ingin tetap kuat, sehat, maka cepat-cepatlah makan malam. Jadi makan malamnya ketika masuk malam, jam 7, setengah 8. Jangan makan malam jam 11, jam 12, ya malah merusak gitu mah. Kelewatan namanya. Iya. Itu makan malam yang bagus. Kita ada penjelasannya. Hadisnya yang lain hampir sama semuanya tentang pentingnya makan malam, hadisnya banyak sekali. Ya. Juga tentang tadi disunatkan mencuci kedua tangan ketika sebelum makan dan setelah makan. Ada hadis-hadisnya rupanya di sini. Ya. Jadi Imam Abu Ja'far, Imam Baqir alaihissalam berkata pada Abu Hamzah As-Simali. Ya. Jadi Abu Hamzah As-Simali termasuk sahabat Imam Baqir yang beliau mengalami Imam Sajjad setelah wafatnya Imam Husain di Karbala. Beliau ketika masih remaja atau masih kecil. Imam Baqir berkata pada Abu Hamzah As-Simali, "Al-wudu'u qabla ta'am." Ini sudah meningkat lagi nih, lebih sulit lagi. Berwudulah sebelum makan. Bahkan bagi yang di dapur itu berwudulah sebelum masak. Ada manfaatnya untuk kesehatan, jangan dikira. Sangat penting. Bahkan para Eropa itu tidak akan mau makan makanan orang lain kalau ketika masak tidak berwudu. Tahu mereka. Ya. Al-wudu qabla ta'am, wudu dulu sebelum makan. Wa ba'dahu, dan setelahnya. Kan itu harus dawamul wudu, daimul wudu. Wudu ketika batal, wudu lagi, begitu terus. Nah, sehingga akan terjaga ruhnya, fisiknya juga insya Allah.
juga kesehatannya. Ya, al-wudu qabla ta'am wa ba'dahu yudhiban al faqra. Jadi berwudu sebelum makan dan setelah makan juga itu dapat mengikis habis kefakiran. Ya. Di hadis yang lain Imam Ja'far Shadiq berkata, al-wudu'u qabla ta'ami wa ba'dahu yazidani fir rizqi. Berwudu sebelum makan dan setelah makan akan dapat menambah rezeki. Ya, malin ya. Jadi berwudu sebelum makan dan setelah makan. Ya, akan menghilangkan kefakiran dan menambah rezeki. Jadi kalau masih fakir ini, wudu terus nanti kefakirannya hilang. Terus wudu lagi sebelum setelah makan akan menambah rezeki dan kekayaan. Ya. Dari Imam Ja'far Shadiq berkata, "Man sarrahu ayuksira khaira baiti falyatawadda 'inda huduri ta'amihi." Barang siapa yang ingin diperbanyak kebaikan di rumahnya, maka dia adalah berwudu sebelum datangnya, sebelum hidangkan makanan. Hadis Rasulullah, awaluhu yunfil faqra. Berwudu sebelum makan, awalnya itu, jika setelahnya, menafikan, menghilangkan kefakiran. Wa akhiru yunfil ham. Dan akhirnya akan menepis, menghilangkan kedukaan, kesedihan. Itu manfaat berwudu. Makanya seperti Syekh Mutahari mengatakan salah satu kesuksesan beliau karena dawamul wudu. Para ulama nggak ada yang berhenti wudu, batal wudu. Bahkan ada punya guru tadi itu Syed Murtado yang di Lebanon, dia punya marmer itu khusus untuk tayamum. Ya. Jadi ketika tidur di malam hari kan kita terjaga mendusin, ya dia langsung tayamum, nanti baru tidur lagi. Ketika misalnya tidur jam 4 jam setengah 11, jam 10. Nah dia jam 12 kan kaget bangun gitu mendusin. Langsung tayamum, kemudian tidur lagi. Nanti baru bangun jam berapa? Jam 3 misalnya. Begitu. Itu ulama begitu. Ulama punya marmer yang disimpan untuk berwudu. Sampai beliau pulang ke Lebanon itu baru dikasih ke anak. Semua karena besar, berat, tinggal di kum, sayang itu. Marmer asli. Ya. Juga ada yang menyatakan bahwa maksud berwudu sebelum makan dan setelah makan ini bukan berwudu kayak berwudu biasa, tapi adalah cuci tangan. Ini penafsiran dari secara akhlak. Tapi secara irfani masalah wudu sih wudu betulan, kayak wudu kita basuh muka, tangan dan kepala dan kaki. Wudu sesungguhnya bukan sekedar mencuci tangan saja. Ada penafsiran yang lain. Ya. Di hadis yang lain Imam Ja'far berkata, "Man ghasala yadahu qabla ta'ami wa ba'dahu 'asha fi sa'atin wa ufiya min balwa jasadihi." Barang siapa yang mencuci tangannya sebelum makan, maka dia akan hidup dalam keluasan, rezekinya mudah, dan akan disehatkan badannya dari berbagai macam bencana badan, penyakit. Imam Ali bersabda atau berkata, "Ghuslul yadaini qabla ta'ami wa ba'dahu ziyadatun fil umri." Mencuci atau berwudu ya, atau mencuci kedua tangan sebelum makan dan setelahnya itu dapat memperpanjang usia. Itu kata Imam Ali. Kita nggak paham apa hubungan cuci tangan panjang usia. Ya, kita amalkan saja. Mungkin sampai sini dulu, sudah jam 10 lewat lebih. Nanti kita teruskan masih di kitab Tibbul A'immah. Kita teruskan pada halaman 477 dan juga ada kitab yang lainnya Jami'us Sa'adat. Di sini lebih dalam lagi di sini. Di sini juga di kitab ini dijelaskan ada para malaikat yang membantu pencernaan makanan kita. Dan malaikatnya jumlahnya beda-beda. Mungkin buat si A 2 malaikat, buat si B 10 malaikat, buat si E 50 malaikat, beda-beda. Ada hadisnya di sini. Ini lebih dalam lagi. Nah, kitab ini akhlak tapi dalam. Ada kandungan falsafahnya. Kita akan bahas insya Allah di minggu mendatang ya. Allah panjangkan usia kita, kesehatan kita jumpa lagi, kita bahas bab makan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang punya pertanyaan dipersilakan. Baik, yang mana? Iya, Hasan. Ada di kitab ini belum sampai, akan dibahas nanti. Jadi makan makanan yang sangat panas itu berbahaya atau sangat dingin berbahaya. Lebih baik kalau dinginnya itu pakai batu es. Itu melemahkan tubuh, kata Syekh Bijat. Ada dibahas di sini. Jadi makan tuh yang hangat. Ya. Jangan yang panas, juga jangan yang dingin, yang hangat. Itu menyehatkan. Minimal juga begitu. Jangan yang dingin,
atau yang panas berbahaya untuk apa? Untuk pencernaan, juga untuk lambung, baik sangat panas maupun sangat dingin pada pakai batu es sangat berbahaya. Nah, banyak orang sakit mah, sakit perut karena makannya caranya salah. Dan kalau sangat panas, kemudian ditiup kayak orang makan bakso, ya, makan mie kan diangkat ditiup dulu, itu malah nggak bagus. Ya, jadi tiupan itu malah memperburuk makanan. Ya, lain tiupannya tiupan dengan doa, air baca doa, Fatihah ditiup, lain tiupannya. Kalau tiupan makan untuk dimakan, beda. Tiupan bermacam-macam, jadi nggak sama. Itu jangan. Ketika masih panas, ya tunggu dulu sampai bisa diminum. Ketika kopi atau teh masih panas, ya jangan ditiup untuk diminum karena ingin menikmati cepat-cepat. Enggak, tinggal dulu, sabar sampai dia bisa diminum, baru diminum. Ya, jadi berbahaya. Yang sedang-sedang saja. Bahkan minum-minuman yang dingin, makanan dingin itu lebih banyak bahayanya daripada yang panas. Untuk lambung, untuk usus, untuk nanti bisa menjalar ke kepala, ke semuanya. Ke migran, itu karena dingin. Terutama kalau dinginnya dibantu dengan batu es, itu sangat berbahaya. Ya. Terutama yang sudah usia di atas 50 akan terasa itu bahayanya. Jadi betul-betul membuat badan jadi lemah. Ya. Dan lebih parah lagi buat kita ini, sudah makannya panas, kemudian pedas, minumnya itu lagi, teh lagi, udah. Jadi nggak ada yang sehat sama sekali, berbahaya. Ya. Ya, kita amalkan, kita praktekkan. Karena kalau kita sudah paham, kita tahu, kita abaikan, dia berdosa. Karena jaga kesehatan hukumnya wajib, betul-betul wajib. Kita sengaja udah tahu nih, kita remehkan, kita tentang, sampai kita sakit, kita meninggal dengan sebab kita meremehkan itu. Ya su'ul khotimah. Ini kan bimbingan ulama, emang ini main-main. Nah, mereka menulis ini dari hadis-hadis, riwayat ini, kasih bejat, emangnya iseng-iseng, sangat serius, sungguh-sungguh agar kita sehat, kita mengamalkan. Nah, kita sengaja menentang. Kita bukan nggak tahu, sengaja menentang, udah tahu, kita abaikan. Makan nggak panas nggak apa-apa, atau dingin atau dingin, tentang. Nah, kita sakit sampai meninggal dengan sebab sakit itu, bisa su'ul khotimah, berbahaya. Ya. Jadi hati-hati. Ya. Kita sudah paham, sudah tahu, harus kita amalkan sebisa mungkin. Kalau kita nggak kuat atau misalnya terpaksa, ya kita sambil sadar, istighfar, kita mohon maaf, ya, mohon ampun pada Allah. Itu insya Allah begitu. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Insyaallah minggu mendatang kita masih bahas masalah makanan dari dua kitab yang tersisa, separuh dari Tibbul Aimah, kemudian dari kitab Jami'us Sa'adat. Satu pertemuan lagi insyaallah. Semoga kita panjang umur, ada kesempatan dan halangan kita bisa jumpa lagi sampai pada malam minggu yang akan datang. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.